Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ini mohon maaf tadi saya agak terlambat karena terus terang saya juga lupa kalau hari ini hari Jumat. Jadi pagi tadi sudah di Surabaya ke CMB Niaga lagi ngambil referensi, ada bantu saudara. Terus sampai sana tiba-tiba di WA sama, kebetulan ada pesan berkat sedikit di WA sama yang punya. Jadi ambil jam berapa Pak? Saya bilang jam 11. Terus saya tanya balik, loh sekarang hari apa? Hari Jumat. Baru saya kaget, padahal kemarin Pak Pri sudah WA saya. Saya bilang siap, saya ini. Karena memang sudah dijadwalkan Pak. Jadi dari Surabaya langsung ke sini. Cepat sekali. Memang panas sekali juga, jauh, tapi ya karena tuntunan Roh Kudus, ya Tuhan yang menguatkan saya. Walaupun terus terang pekerjaan saya harus menuntut saya untuk mencapai target, tapi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan membukakan pintu berkat semua. Haleluya. Itu yang sekarang saya pegang, dan yang saya andalkan hanya satu-satunya Tuhan dan Allah kita yang kita sembah saat ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab, kita sama-sama membaca dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan tegakkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi Bapak Ibu, ini renungan firman Tuhan di sini sangat luar biasa. Jadi ini saya juga terapkan dalam kehidupan saya, yang dimanapun saya selalu katakan, saya bangga jadi orang Kristen, saya bangga punya Allah, saya bangga punya Yesus Kristus yang turun ke dunia, yang rela. Itu karena dia adalah satu-satunya panutan. Pemimpin manapun pasti akan mau berkorban untuk anak-anaknya, untuk para prajuritnya, kalau mungkin di medan perang, atau orang, anggaplah seperti orang tua. Seorang ayah pasti akan rela berkorban untuk menyelamatkan anaknya, mendidik anaknya menjadi anak yang baik dan berbakti. Di sini Bapak Ibu, di natsnya ini yang pasal ayat kelima, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini saya singgung masalah berkat karena waktu minggu kemarin juga ada renungan tentang berkat di gereja di tempat saya di sana waktu saya bantu. Jadi yang selama ini yang selalu diutamakan, ini bukan membanding-bandingkan, tapi yang selama ini selalu diutamakan sama setiap pembicara, setiap hamba Tuhan, dimanapun pastikan utamakan harus berkat terus. Harus memberikan persembahan, banyak memberi, pasti nanti akan dapat kembalinya. Memang betul, itu semua pasti ada. Tapi jangan lupa, itu pun selain Alkitab mencatat itu pun bagian dari hukum alam. Kita banyak memberi, pasti kita akan menerima kembaliannya lagi. Kalau Alkitab memang sudah baku, siapa memberi dia akan menerima. Tapi dalam hal memberi atau menerima di sini juga Bapak Ibu, tergantung dari attitude kita, tergantung juga dari sikap kita. Saat kita memberi, apa kita sungguh-sungguh atau sekedar punya kepentingan. Terus ada lagi yang ditekankan memberi harus 10%, harus sekian persen, harus sekian, ya itu memang semua tidak pernah salah. Karena memang sudah dituliskan juga dalam Alkitab. Dan sumber berkat yang satunya lagi, kalau menurut saya yang selama ini mungkin kita belum pernah tahu, adalah satu berkat hubungan keluarga, sesama keluarga, hubungan intern antara anak dan orang tua, anak dan saudara-saudaranya. Itu adalah salah satu faktor penunjang juga datangnya berkat Tuhan itu.
Jadi walaupun kita banyak memberi, memang diberkati, tapi saya yakin kita lebih diberkati lagi kalau kita membangun hubungan dalam keluarga kita, Bapak Ibu. Itu yang ditekankan. Jadi saya pernah dapat ada satu renungan itu saat dia memberi fokus untuk persembahan gereja, memang dia rasa hidupnya seperti biasa-biasa. Karena apa? Karena hubungan dia sama keluarga, sama orang tuanya juga kurang baik. Dia selalu diberkati, tapi sama orang tuanya hanya dilihat seperti gitu aja, lihat sepele. Mungkin orang tuanya punya kebutuhan, dia nggak punya naluri untuk caranya gimana supaya menyenangkan orang tua atau membantu orang tua. Demikian juga dengan hubungan sama adik-adik atau saudara-saudaranya. Tapi di saat dia ambil keputusan, dia harus ini karena dia merasa paling diberkati. Padahal adik-adiknya, saudara-saudaranya juga mau dibilang sama, ada pekerjaannya, tapi mereka sama sekali tidak mau membangun hubungan antar mereka. Jadi hidup sesuai dengan keinginan mereka saja. Tapi di saat dia merasa kalau dia diberkati Tuhan, hanya dia ambil keputusan untuk membantu saudaranya, membantu orang tua, dari situ berkatnya luar biasa. Dan sampai hari ini kita bisa lihat motivator itu adalah Pak Dato Tahir yang punya Bank Mayapada. Jadi dia termasuk orang terkaya nomor 4 di Indonesia. Itu orangnya sangat luar biasa. Dia sendiri sampai komitmen mendingan saya hidupnya susah ketimbang saya lihat adik-adik saya sama saudara sama orang tua saya itu lebih susah lagi, mengemis, mendingan saya lebih susah. Dan dari situ saya tahu memang luar biasa. Orang ini memberi tanpa memandang. Dia tanpa memandang bulu, dia tanpa memandang dari mungkin keyakinan ini pun dia tetap memberi dengan ikhlas. Yang terutama dia membangun hubungan dari dalam keluarga, dari internya semua. Dan saya terus terang merasa sebagai orang yang sangat diberkati, dan saya pun mengalami hal yang sama seperti itu. Terus terang memang dulu waktu dalam pekerjaan diberkati, ya memberikan persembahan, tapi saya rasa kok hidup saya kok seperti ini saja. Saat saya ngambil keputusan, komitmen untuk terjun mengikut Tuhan, malah sesuatu yang mau dibilang yang paling saya sayangi, Tuhan suruh apa? Lepaskan, relakan saja. Nah, di saat itu saya mulai dibentuk dan saya mulai mengikuti petunjuk caranya Tuhan semua. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya diberkati sangat luar biasa sekali. Ya bulan lalu, ya memang saya juga nggak nyangka bulan lalu. Jadi grafik pekerjaan saya tiap bulan itu meningkat terus. Tiap bulan meningkat, dari awalnya ini meningkat terus. Padahal saya sama sekali nggak pernah yakin seperti itu. Kok bisa meningkatnya seperti ini? Nah, kemarin harusnya penuhi target yang lebih dari itu, hanya kan ada kendala sedikit. Jadi saya biarkan aja, sudah nggak apa-apa. Nanti mungkin dimasukinnya di bulan ini lagi. Jadi saya kerja pun mau dibilang nggak ngoyo-ngoyo lagi. Kalau orang Jawa kan bilang sudah nggak terlalu ngoyo atau seperti apa. Kadang-kadang di rumahnya baring gitu, terus sudah waktu absen ke kantor tinggal komunikasi sama nasabah, udah mereka langsung melakukan kewajiban mereka semua. Dan itu saya tahu itu caranya Tuhan. Cara Tuhan bekerja untuk mereka. Ya saya sudah sering sampaikan, selain saya melakukan penagihan, saya juga melakukan cara memberitakan firman kepada mereka biar mereka mengenal anak-anak Tuhan yang sebenarnya. Inilah anak-anak Tuhan, inilah saya pengikut Kristus itu. Jadi saya tekankan di sini Bapak Ibu, kadang-kadang kita manusia kalau dalam satu permasalahan kita sering fokus pada permasalahan itu. Kita kadang-kadang terlalu khawatir. Ada satu ilustrasi, seumpama seperti ada satu botol aqua yang besar sama ada gelas aqua yang kecil. Saat kita memandang aqua botol yang besar itu, otomatis fokus kita kan pada yang besar. Yang kecil kan pasti kan samar-samar. Dan sebaliknya kalau kita fokus pada gelas aqua ada sekitar 5 atau 6 itu, walaupun botol aquanya besar, tapi pasti akan samar-samar. Nah itu saya ilustrasikan, yang botol aqua yang besar ini itu adalah Tuhan, dan yang gelas ini adalah permasalahan kita. Jadi saat kita fokus pada Tuhan, otomatis permasalahan kita tuh samar semua, bahkan hilang. Tapi kalau saat kita fokus pada gelas-gelas itu, otomatis pasti kita sudah lupa sama Tuhan. Jadi kita harus fokus benar-benar. Kalau kita percaya, karena kadang-kadang orang kan bilang gini, wes sudah nggak sanggup lagi seperti ini. Kok kenapa ada masalah terus datang silih berganti?
wes ini masalah apa. Nah, saya hanya yakinkan saja kita punya Allah itu Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang sanggup, Allah yang maha segalanya. Kenapa kita nggak minta dari Dia? Tapi kadang-kadang kita minta kan kita mau yang instan. Kita nggak mau diproses. Padahal Alkitab sendiri aja jelas-jelas seperti yang saya pernah bilang, itu lewat proses semua dari mulai awal penciptaan hari pertama itu adalah proses. Tuhan aja kan bisa langsung hari ini jadikan semua, terus langsung jadi manusia, rumput ini semua kan langsung jadi. Tapi Tuhan membentuk itu semua kan lewat proses, lewat tahapan. Itulah yang terjadi dalam diri kita juga, Bapak Ibu. Nah, sama juga seperti hari-hari yang kita alami sekarang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu sama juga dengan hari-hari track hidupnya kita, umurnya kita. Nah, anggaplah kita dari 1 sampai 10, itu anggaplah hari Senin. Nah, terus Selasa 10 sampai 20 sampai seterusnya. Jadi kalau contoh kita dikasih bonus mungkin sampai umur 70 tahun, itu kan adalah ini bonus umur kita, Pak ya. Itu bonus kita. Nah, jadi kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan sudah 50 tahun. Kalau kita dikasih umur 60, 70, anggaplah itu sudah bonus weekend. Kalau di hari-hari yang kita hitung, anggaplah itu weekend kita, hari liburnya kita sebenarnya. Tetapi kita masih dikasih berkat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Jadi sebenarnya kita belajar dari semua keadaan yang ada itu, kita tahu, mengerti, oh ternyata Tuhan berikan sesuatu untuk kita, ada maknanya seperti ini, ada maknanya seperti ini. Makanya kenapa bilang akulah pokok anggur yang benar. Pokok anggur kan jelaskan ada carang-carangnya semua. Kalau kita hanya menempel saja, pasti badai datang, otomatis kan pasti dahannya itu kan patah. Cabang itu kan pasti patah semua. Tetapi kalau kita memang menempel erat-erat sama pokok atau pohon anggur yang benar, yang sebenarnya itu, diterpa badai pun pasti kita ya mungkin ya goyang sana goyang sini aja, tapi habis itu pasti kita akan bertahan karena badai itu kan pasti berlalu. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, harus menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang gagah perkasa. Karena apa? Kita ini kan calon-calon pangeran. Kita bukan sekedar panglima. Kita bukan panglima perang. Memang Alkitab bilang kita harus persiapkan persenjataan kita. Tapi setelah kalau sudah jadi panglima perang, otomatis kita juga harus minta jabatan. Kita mintanya kepada siapa? Mintanya juga kepada Tuhan. Karena Tuhan juga menjanjikan memberikan semuanya itu, memberikan kesejahteraan untuk kita. Apa yang kita minta, betul-betul kita sungguh-sungguh percaya, itu pasti diberikan sama Tuhan buat kita. Amin. Kalau kita cross check dari ayat yang pertama, Tuhan yang punya bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Ini kan sudah jelas, Bapak Ibu. Tuhan itu kan Dia yang punya semua-semuanya. Kenapa kita harus ragu? Kadang-kadang, ini saya dulu pernah jatuh juga. Jadi saya mau dibilang memang ya, sudah sebagai pengikut Tuhan juga, tapi pernah jatuh, pernah goyah juga. Padahal sudah punya komitmen, nggak mau lagi ini gini, tapi ya karena mengikuti keinginan saya, akhirnya semua konsekuensi saya harus terima. Saya sudah percaya Tuhan, tapi saya masih ragu, harus pergi ke sini lagi. Dan itu memang pernah saya lakukan. Kita kadang-kadang tidak pernah menyadari, padahal Tuhan memberikan semuanya itu gratis buat kita. Selalu saya tekankan buat nasabah kita, kalau kadang-kadang mereka mengeluh, saya hanya bilang satu aja, sampean mengeluh pun percuma. Sampean sholat jungkir balik pun percuma kalau sampean masih mengeluh. Sampai masih begundal terus menyalahkan keadaan. Stop sekarang, keputusan jangan salahkan keadaan. Tetapi selalu bersyukur, berpikir positif. Intinya satu, kalau sampean sakit, walaupun duit seberapa banyak pun nggak bisa menyembuhkan sampean. Karena kalau di Alkitab saya mengatakan itu obat yang manjur adalah hati yang riang dan gembira. Tetapi semangat yang rapuh itu mematahkan tulang. Nah, itulah pengeluhan sampeannya seperti itu. Tapi kalau sampean tetap semangat, pasti Tuhan akan buka jalan. Dan puji Tuhan hanya dari perkataan hal seperti itu. Kalau mau dibilang kan sepele, hanya berapa kalimat yang kita sampaikan, tapi motivasi buat mereka. Dan sampai sekarang hubungan, walaupun istilah sudah nggak ada hubungan utang piutang, tapi itu masih terbangun sampai sekarang. Mereka selalu kadang-kadang ya itu nyontek-nyontek status saya, kadang-kadang sering di ini.
jadi lihat. Ya, saya bersyukur, saya terlalu bangga sekali karena dari hal itu saya nggak perlu, intinya kita bukan mau mengesampingkan yang sudah sekolah sana sini, bukan seperti itu, tapi lewat cara ini Tuhan memakai saya untuk memberitakan berkatnya itu yang luar biasa buat semua, karena firman-Nya juga bukan hanya untuk orang-orang ini tetapi untuk orang yang belum mengenal Dia. Nah, terus Bapak Ibu, di sini selain dari firman Tuhan itu, Tuhan mengarahkan Tuhan tetap mengarahkan kepada kita supaya fokusnya kita tuh jangan sampai terpecah kemanapun juga. Kita harus fokus pada titik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita selalu harus berseru kepada Dia. Jadi kan di Mazmur 34 ayat 7, kita seumpama kalau orang-orang yang bertindas, Tuhan tetap menyelamatkan kita. Kita harus tetap berseru kepada Dia. Jadi kita jangan berseru kepada siapapun. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, ngapain harus pakai yang tetek bengek begini? Itu kan nggak boleh lagi. Jadi terus terang, bukan di sini, di gereja sana pun sama seperti itu. Jadi saya punya, ya ini satu bukan kesaksian ya, hanya pengalaman. Ada rekan sana, orang dari NTT juga, dia supir kontainer. Dia supir kontainer. Orangnya luar biasa sekali, karena dia tiap minggu kan bawakan pujian juga. Tapi di satu titik dia mengalami permasalahan yang saya rasa memang agak lucu juga. Jadi kalau di sini kan kadang-kadang kan kayak tempat-tempat tertentu kan istilah dikeramatkan gitu ya, nggak boleh kencing sembarangan atau gini-gini kan nggak boleh. Nah, dia ini kan kencing sembarangan, akhirnya tiba-tiba dia kena sakit dan katanya dibawa ke orang pintar, harus ke sana bawa gini semua. Dia sempat kasih kesaksian di gereja, tapi endingnya terus terang saya kecewa. Saya langsung ngomong, saya kecewa karena gini. Dia bilang, ini kira-kira gimana menurut Bapak Ibu jemaat semua? Apa saya harus ke sana, saya minta maaf atau gimana? Karena kata orang pintar ini saya harus ke sana bawa ini semua supaya ini bisa sembuh. Ternyata itu sudah lebih dari 1 minggu nggak ada kesembuhan sama sekali. Jadi saat dia ngomong bilang, saya ke sana harus minta maaf atau enggak? Nah, jadi memang saya rasa lucu, ketawa. Jemaat semua pun ikut ketawa. Jadi ini kan memang kembali lagi di pribadi. Tetapi kalau Tuhan sendiri bilang, ya semua kembali dari pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, hal apapun itu tidak akan bisa mempengaruhi kita. Itu intinya di situ. Tetapi kalau kita selalu memikirkan hal yang negatif, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi dari situ akhirnya karena dia kan sudah ikut proses-proses itu, sakit-sakit, tiba-tiba jadi buta. Jadi buta selama 1 minggu, dibawa ke gereja lagi, didoakan sama hamba Tuhannya ini, sama Pak Pendetanya, suruh cuci mukanya, baru tiba-tiba dia itu bisa melihat lagi, Bapak Ibu. Jadi dari situ baru saya kasih tahu. Ya intinya kita tetap fokus sama Tuhan, jangan pernah memikirkan hal yang negatif-negatif, tetapi pikirkanlah hal yang positif untuk membangun diri kita. Kita harus bisa, tiap pagi kita harus bangun katakan, Tuhan saya bisa, saya adalah seorang pemenang. Saya siap untuk berjalan maju walaupun memikul beban berat banyak, walaupun langkah saya tertatih-tatih, tapi menuju garis finish itu adalah tujuan saya, Pak Ibu. Jadi seperti di Filipi 4 ayat 13 juga kan, segala perkara dapat kutanggung Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan itu kan tidak pernah berubah. Dia tetap ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Intinya kita harus tetap bangga punya Allah yang perkasa. Ini jero kan. Oh, kuyilok po sampai aku. Ya, demikianlah Bapak Ibu renungan singkat dari saya. Ya, sekiranya bisa menjadi berkat, menjadi rema untuk kita, bisa sama-sama kita membangun persekutuan ini biar nama Tuhan tetap dipermuliakan, Bapak Ibu. Terima kasih. Dari singkat dari saya, mungkin ada yang mau tambahkan, monggo.